Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kecelakaan beruntun melibatkan sekitar 8 mobil terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Akibat insiden ini, 4 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka berat. Sebuah truk tronton pengangkut air mineral seberat 20 ton yang mengalami remblong menjadi penyebab utama dalam insiden kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan mengalami ringsek parah di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Bentuk jalan yang menurun menyebabkan supir hilang kendali lantaran mobil yang dikendarainya mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan di depannya. Akibat insiden ini, 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka parah masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kecamatan Sibolangit. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk bermuatan dan mineral itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti ini dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan yang berada di depan. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi oleh tim kepolisian. Sementara supir truk tronton penyebab kecelakaan saat ini diamankan di Polsek Pancur Batu untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga kehilangan kendali, sebuah truk kelapa sawit terguling di Jalan Lintas Ajamu, Sumatera Utara. Nas truk menimpa 10 siswa SMP yang sedang berjalan kaki hingga akibatkan 1 orang tewas. Isak tangis para siswi ini pecah ketika usai diselamatkan, ternyata salah satu temannya tewas mengenaskan. Sebelumnya, para korban yang merupakan siswi dari SMP Negeri 4 Bilah Hilir, Sumatera Utara ini hendak berjalan kaki ke sekolah. Namun tiba-tiba terdapat truk pengangkut kelapa sawit kehilangan kendali hingga akhirnya terguling. Nahas truk tersebut menimpa 10 siswi yang ada di sisi jalan. Kepala SMP Negeri 4 Bilah Hilir pun membenarkan bahwa sejumlah siswanya menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kita ini datang dari rumah menuju sekolah ini, mereka berjalan kaki, kurang lebih ada 10 orang. Dan ketika mereka berjalan, tiba-tiba ada sebuah bus, bukan bus, truk bermuatan sawit, pol diesel berwarna kuning. Tiba-tiba bus itu oleng menimpa anak ini, buatan sawitnya yang di atas berjatuhan menimpa anak ini, sehingga menyebabkan 1 orang anak kita atas nama Lantio Saria Borogulto meninggal dunia, kelas 9. Kemudian ada beberapa orang, 2 orang luka berat dan 7 orang lagi luka ringan. Diketahui akibat kejadian ini 1 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 7 lainnya luka ringan. Supir truk pun telah diamankan kepolisian Polsek Bilah Hilir untuk dimintai keterangan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Hauling Batubara di Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Supir truk batubara tewas terjepit usai truk yang dikemudikannya menabrak bagian belakang truk batubara lainnya yang ada di depan. Sebuah dam truk pengangkut batu bara ringsek di bagian depan akibat menabrak bagian belakang dam truk pengangkut batu bara lainnya di Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara. Sopir tewas di lokasi akibat terjepit di kabin truk yang dikemudikannya. Kejadian berawal saat kedua dam truk pengangkut batu bara berjalan beriringan dengan muatan batu bara melaju dari arah Ketapat Bening menuju ke arah Macang Sakti. Saat di kilometer 110, jarak pandang terbatas dikarenakan jalan berdebu membuat truk yang dikendarai korban menabrak bak belakang dam truk lainnya. Akibat benturan keras, kepala dam truk ringsek parah dan menyebabkan sang supir terjepit. Korban tewas bernama Dodi, warga Lubu Kemang, Kecamatan Rawaulu, sudah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Kasus kecelakaan sudah ditangani Polres Muratara guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
2 korban luka ringan dampak ledakan gudang senjata TNI Angkatan Darat di Madiun sudah dipulangkan. Kadis Penat pun memaparkan sudah mengirimkan tim investigasi terkait penyebab ledakan yang menewaskan 1 orang. Dua dari 6 korban luka-luka ledakan gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur sudah dipulangkan. Sementara 4 korban lainnya masih dirawat di RSUD Caruban, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menegaskan tim investigasi telah dibentuk dan langsung diberangkatkan ke lokasi untuk pendalaman secara menyeluruh. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli terdapat ledakan diduga kecelakaan kerja di Gupusmu 2 Puspalat Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Seorang ASN yang berdinas di Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Nias terjun dari lantai 12 apartemennya di kawasan Medan Selayang. Korban diperas 2 wanita pekerja seks komersial yang disewanya yang kini jadi tersangka. Inilah rekaman CCTV saat seorang ASN yang berdinas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias lompat dari lantai 12 salah satu apartemen di Medan Selayang, Medan. Sebelum lompat, korban sempat berteriak akan bunuh diri. Dari pemeriksaan polisi, korban diperas pekerja seks komersial yang dipesannya sebesar 4,5 juta rupiah. Polisi kini telah tetapkan 2 PSK, FR dan JS sebagai tersangka. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, korban menggunakan jasa tersangka JS dengan tarif Rp850.000. Usai dibayar, korban disebut meminta layanan seks tambahan. Korban terkejut karena tersangka meminta uang tambahan sebesar 4,5 juta rupiah. Cekcok antara korban yang menolak membayar dengan kedua tersangka berujung korban lompat dari lantai 12 apartemen hingga tewas. Itu mereka itu meminta uang tambahan sebesar 4.500.000. 4.500.000 ini yang adegan tambahan tadi, yang PJ tadi itu. Sebelumnya kan untuk dia melakukan perselingkuhan kan 850.000. Sedangkan untuk adegan tambahannya mereka minta 4.500.000. Itu berarti kan kali lipat lah ya dari kegiatan utama. Menurut polisi, korban yang merupakan staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias datang ke Medan untuk mengambil surat keputusannya sebagai ASN. Kedua tersangka dijerat pasal kejahatan yang menghilangkan nyawa dengan ancaman penjara 4 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita berusia 19 tahun di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka setelah mengubur bayi yang baru dilahirkannya. Tersangka mengaku malu mempunyai anak di luar pernikahan. Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang terkubur setengah badan di Desa Rancadaka, Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat terungkap. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Subang telah menetapkan ibu bayi yang berusia 19 tahun sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka diduga mengubur bayi yang baru dilahirkannya karena takut diketahui warga dan keluarga bahwa dirinya melahirkan anak tanpa memiliki suami. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan dengan seorang pria yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Tersangka mengaku mengira bayi yang dilahirkannya sudah meninggal karena tidak menangis saat dilahirkan. Atas dasar itu, tersangka kemudian mengubur bayi tersebut. Hasil autopsi menunjukkan tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh bayi.
Namun penyidik tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Penanganan kasus bayi ini, saat ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi terhadap tersangka, sehingga kami menetapkan saudara Jessica tersebut sebagai tersangka. Setelah itu kami sudah menitipkan tersangka tersebut ke Lapas Subang. Untuk terduga ayah biologisnya sendiri gimana saat ini? Saat ini untuk terduga ayah biologisnya kami sedang proses mencari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 460 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Balita perempuan berusia 4 tahun di Bekasi, Jawa Barat tewas diduga akibat dianiaya oleh ibu tiri. Pelaku mengaku sakit hati lantaran dimaki oleh suami dan keluarganya. Setelah kritis dan dirawat intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara, anak perempuan usia 4 tahun, korban penganiayaan ibu tiri di Kabupaten Bekasi, meninggal dunia. Keluarga menolak jasa diotopsi dan langsung memakamkan jenazah korban di kampung halamannya di Lebak, Banten. Polres Metro Bekasi telah menahan dan menetapkan ibu tiri korban menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, korban kerap dianiaya tersangka yang sakit hati karena perkataan sang suami yang juga ayah korban dan keluarganya. Puncaknya, korban dianiaya menggunakan sikat gigi hingga terluka di sekujur tubuh. Jadi hasil pemeriksaan sementara kita sudah melakukan visum luar khususnya, terdapat jadi diantar ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi koma, pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lebam di punggung, kemudian luka lebam di dada, luka lebam di tangan kiri dan tangan kanan, luka lebam di dahi dan luka lecet di bokong kiri. Atas perbuatannya, ibu tiri yang kejam ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Sebelumnya, seorang balita Malang menjadi korban penganiayaan hingga kritis di Kampung Pojok, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh yang langsung ditindaklanjuti Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sekolah dasar negeri sepi peminat terjadi di kawasan perkebunan di Jember, Jawa Timur yang hanya mendapatkan 7 siswa. Guru harus berjuang mendatangi rumah-rumah warga untuk menyekolahkan di SD negeri. SD Negeri Curah Nongko 3 Tempurjo, Jember masih berjuang mempertahankan keberadaannya. Tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima 7 siswa baru dan seluruhnya laki-laki. Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 1 siswa. Para guru harus mendatangi rumah-rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SD Negeri Curah Nongko 3. Sekolah yang berada di kawasan perkebunan ini dinilai masih kurang diminati masyarakat. Untuk proses belajar mengajar tetap kita lakukan walaupun kita punya keterbatasan lokal. Jadi saat ini kita menggunakan musola untuk ruang pembelajaran kelas 2 dan kelas 3 karena memang gedung yang ambruk yang tahun 2025 yang lalu sampai saat ini belum ada perbaikan. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan minat bersekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Atas fenomena jumlah siswa yang sedikit di beberapa sekolah dasar, pemerintah akan segera mencari solusi dengan mengumpulkan jajaran terkait. Sedikitnya siswa di beberapa SD negeri ini
ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada, pertama di tingkat kementerian sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya khususnya untuk yang di bawah 100, di bawah 60 kami sudah melakukan pendataan. Juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Ini yang nanti sedang kita rancang untuk pertemuannya dan bagaimana kebijakannya, karena terutama untuk sekolah kan memang di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga nanti kebijakan kami akan kita buat bersama-sama supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Ada potensi dipindah gitu nggak, Pak? Ya itu nanti hasil pembicaraan. Ironis, di tengah sepinya sekolah karena kekurangan siswa, sekelompok pelajar di Surabaya malah jadi gangster yang terlibat aksi tawuran. Petugas pun menangkap sejumlah remaja yang membawa senjata tajam dan hendak tawuran. Tim Perintis Direktorat Samapta Polda Jatim menangkap sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok dan diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Para remaja tanggung ini pun berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. 7 orang remaja yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 bilah senjata tajam dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Mereka tanpa sadar berpapasan dengan kami. Tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan anak-anak yang kita bisa amankan. Ada 7 orang dan membawa sajam. Demikian, Bapak. Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster. Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, ke-7 remaja beserta barang bukti diamankan Polsek Bubutan, Surabaya. Guna mendalami dugaan rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam yang mereka bawa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pejabat Camat Madiun, Muksin Harjoko, terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya. Atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun. Dan juga menanggapi pemberitaan medsos persoalan publik yang beredar di video kemarin itu, memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online
tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.